Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Azlina dengan NIM 201401300010 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas A. Pada saat sekarang ini saya berada pada semester 6, tepatnya pada tahun ketiga perkuliahan. Pada kesempatan yang telah diberikan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengembangan sumber daya manusia, yang mana mata kuliahnya sendiri yaitu pengembangan sumber daya manusia dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Basori MPD. Sebelum membahas mengenai pengembangan sumber daya manusia, mari kita bahas mengenai pengembangan terlebih dahulu. Yang mana pengembangan sendiri adalah setiap usaha untuk memperbaiki pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap, atau menambah kecakapan. Dengan kata lain, pengembangan adalah setiap kegiatan yang dimaksudkan untuk mengubah perilaku yang terdiri dari pengetahuan, kecakapan, dan sikap. Adapun pengembangan menurut salah satu ahli yaitu Supriyanto, pengembangan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kemampuan pegawai dengan cara meningkatkan pengetahuan dan pengertian pengetahuan, termasuk peningkatan penguasaan teori, pengambilan keputusan, serta dalam menghadapi persoalan lembaga atau organisasi. Sedangkan SDM merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan peranannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Menurut Gibson dan kawan-kawan, pengembangan sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan yang dibutuhkan untuk menentukan tuntutan pekerjaan baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. Sedangkan menurut Mondi dan kawan-kawan, pengembangan sumber daya manusia adalah suatu usaha yang terencana dan berkelanjutan yang dilakukan oleh organisasi dalam meningkatkan kompetensi pegawai dan kinerja organisasi melalui program-program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Maka dapat kita simpulkan bahwa pengembangan SDM itu adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau sampai masa yang akan datang. Setelah mengetahui apa itu pengembangan SDM, kita harus juga mengetahui apa sih tujuan dan manfaat dari pengembangan itu. Yang pertama ada tujuan, mengurangi ketergantungan organisasi terhadap pengembangan pegawai baru. Jika pegawai dikembangkan secara tepat, lowongan formasi tersedia melalui kegiatan perencanaan SDM, maka posisi jabatan di dalam organisasi akan dapat diisi dari internal. Yang kedua tujuannya yaitu dapat menjadi cara yang efektif untuk menghadapi beberapa tantangan, termasuk ketertinggalan pegawai dari beberapa aspek. Yang ketiga yaitu dapat menjaga atau mempertahankan tenaga kerja yang efektif, di mana tolak ukurnya yaitu meningkatkan kuantitas output, kualitas output, menurunkan biaya operasional, menurunkan jumlah dan biaya yang terjadinya kecelakaan. Itulah beberapa tujuan dari pengembangan SDM. Adapun manfaat dari pengembangan terbagi menjadi dua, yakni untuk pegawai dan untuk organisasi. Untuk pegawai sendiri manfaatnya yaitu yang pertama, membantu pegawai dalam membuat keputusan dan pemecahan masalah yang lebih efektif. Yang kedua, memotivasi pegawai dari beberapa hal. Yang ketiga, membantu mendorong dan mencapai pengembangan diri dan rasa percaya diri pegawai, serta membantu pegawai dalam mengatasi stres. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Yang selanjutnya membantu pegawai mendekati tujuan pribadi, sementara meningkatkan keterampilan interaksi. Adapun manfaat untuk organisasi yang pertama, mengarahkan untuk meningkatkan sikap yang positif. Yang kedua,
memperbaiki pengetahuan kerja dan keahlian kerja. Yang ketiga, membantu pegawai untuk mengetahui tujuan organisasi. Yang keempat, membantu menciptakan image organisasi yang lebih baik. Yang selanjutnya, meningkatkan hubungan antar pegawai. Yang terakhir yaitu membantu pengembangan organisasi atau lembaga. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia. Menurut Hasibuan, pengembangan sumber daya manusia dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, pengembangan secara informal, yang mana pengembangan ini adalah pengembangan untuk karyawan atas keinginan dan usaha sendiri, melatih dan mengembangkan kemampuannya dengan cara mempelajari buku-buku literatur yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatannya. Pengembangan secara informal menunjukkan bahwa ada keinginan dalam diri karyawan tersebut. Bila dicontohkan sebagai kita mahasiswa, pengembangan secara informal ini yaitu kita tidak mengetahui beberapa hal atau ingin mengetahui beberapa hal. Contohnya kita tidak mengetahui bagaimana cara pembuatan skripsi tersebut. Jadi ada dorongan dalam diri kita untuk mencari referensi-referensi atau buku bagaimana cara penulisan tersebut. Sehingga nanti kita bisa memahami bagaimana cara penulisan yang baik tersebut. Selanjutnya yang kedua ada pengembangan secara formal. Pengembangan secara formal ini adalah pengembangan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan mengikuti pendidikan atau latihan, di mana tujuannya agar kemampuan dan produktivitas karyawan meningkat. Pengembangan secara informal, kita contohkan kita sebagai anak manajemen, yaitu adanya pelatihan kepemimpinan yang diberikan oleh kampus kepada kita. Itu sebagai contoh bahwa pengembangan secara formal yang mana kita diberikan pelatihan, bimbingan agar kita bisa mengetahui bagaimana sih seorang pemimpin itu nantinya. Baiklah, materi yang terakhir saya jabarkan adalah pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi, yang mana pengembangan SDM berbasis kompetensi akan mempertinggi produktivitas karyawan sehingga kualitas kerja pun lebih tinggi pula dan berujung pada puasnya pelanggan dan organisasi akan diuntungkan. Pengembangan SDM berbasis kompetensi dilakukan agar dapat memberikan hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi dengan standar kinerja yang telah ditentukan. Kompetensi yang dimiliki seorang karyawan secara individual harus dapat mendukung pelaksanaan visi misi organisasi melalui kinerja strategis organisasi tersebut. Sedangkan kompetensi sendiri adalah sesuatu yang seseorang tunjukkan dalam kerja setiap hari. Selain itu, kompetensi juga diartikan sebagai karakteristik yang mendasari seseorang dan berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya. Adapun menurut Branik dan Levin, kompetensi adalah satu, pengetahuan, keterampilan, kemampuan, atau karakteristik berhubungan dengan kinerja yang baik atas suatu jabatan. Yang kedua, penjabaran tertulis dari kebiasaan kerja yang dapat diukur dan keterampilan pribadi yang digunakan untuk mencapai sasaran-sasaran kerja. Itulah pemaparan materi tentang pengembangan sumber daya manusia dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Apabila ada kurang dan salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.